正城主发来邮件说，我的身份警告，不可突然暴露。我在借助阶段便可前往。有的我都感到心悸。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-199. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Lo Feng yang telah menjadi Master Menara Bintang mulai melakukan pencarian kepada Raja Tianjin. Namun dia sudah cukup lama pergi dari Menara Bintang. Alhasil, ia bersama dan Klo Shao pun memutuskan untuk mencari para budak yang baru. Meskipun pada awalnya mereka kesulitan, namun lama-kelamaan Lo Feng berhasil mendapatkan budak barunya. Hingga sebulan kemudian, jumlah budak Lo Feng telah menjadi 9 dan 10 jika ditambah Klo Shao. Merasa kalau kekuatan tempurnya sudah lebih daripada cukup, Lo Feng pun mulai melakukan perjalanan lagi menemukan keberadaan Tianjin. Pengepungan telah mereka lakukan dan akhirnya pertarungan terjadi di antara mereka. Hanya saja dalam pertarungan itu, sebelum Tianjin dijadikan budak, ia sempat mengirim titik koordinatnya. Yang mana hal ini pun memancing semua orang datang kemari. Berhubung Lo Feng telah keluar dari aliansi, maka dia pun menjadi incaran banyak orang. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pertarungan sengit langsung saja terjadi di antara Lo Feng berhadapan dengan Master 7 Pedang. Pertarungan antara dua sosok kuat ini benar-benar telah mengguncang tempat tersebut. Bahkan beberapa planet yang ada di sekitar sini hancur dengan mudah oleh serangan mereka. Walaupun Lo Feng memiliki ranah yang lebih rendah dari Master Pedang, namun dengan bintang tersegel di tangannya, dia bisa dengan mudah memberikan berbagai serangan kepadanya. Bahkan hal itu juga sempat menahan Master Pedang. Tapi tetap saja Master 7 Pedang bukanlah sosok yang bisa dianggap remeh. Serangannya juga tidak kalah kuat. Lo Feng dan sangat berani meminta Master Pedang menggunakan kekuatan dia yang sebenarnya. Siapa yang menyangka kalau Master 7 Pedang mengabulkan permintaan dari Lo Feng. Kali ini adalah gilirannya yang ditekan balik oleh Master 7 Pedang. Serangannya sulit untuk Lo Feng tahan meskipun sudah dibantu oleh bintang tersegel. Ia mencoba untuk menjauh agar bisa menjaga jarak di antara mereka. Tapi hal itu tidak akan pernah dibiarkan oleh Master Pedang. Para penonton yang ada di sana hanya bisa melihat pertarungan itu saja. Mereka meyakini kalau kekuatan Master 7 Pedang bisa mengalahkan Raja Sungai Pedang. Tapi dari segi kecepatan, Lo Feng itu tidak kalah hebat. Ia menggunakan serangan dari jarak jauh, yang membuat Master 7 Pedang kesulitan untuk bisa mendekatinya. Di saat Master 7 Pedang serius, 8 bintang yang Lo Feng gunakan hanya bisa menahan serangannya. Ia sadar kalau dirinya masihlah belum bisa sebanding dengan kekuatan Master 7 Pedang. Lo Feng merasa senang bisa bertarung dengannya. Namun dia itu masihlah memiliki urusan, di mana sosok kera ini pun langsung saja Lo Feng serang dengan teknik Cakar Dewa Binatang. Selain itu, bintang tersegel ini juga telah Lo Feng gabungkan dengan racun Peimo, yang mengakibatkan tubuh abadinya pun tak bisa dipulihkan. Alhasil, sosok ini pun meninggoy. Master Pedang memberikan pujian kepada Lo Feng, karena telah memaksa dirinya menggunakan pedangnya. Semua orang tidak menduga kalau Raja Qijian mengakui kekuatan Lo Feng. Mereka pun penasaran, pasti tidak akan ada yang bisa menandingi kecepatannya. Dengan begini maka tidak akan ada lagi yang berani membuat masalah dengan Lo Feng. Kabar tentang pertarungan ini pun telah menyebar kemana-mana, yang bahkan membuat rekan-rekan Lo Feng menjadi senang, sedangkan yang lainnya mulai berhati-hati kepadanya. Xia Huan senang karena pertarungan itu menyebar dengan sangat cepat. Sejak awal dia tahu kalau Yang atau Lo Feng bukanlah sosok sembarangan. Kembali kepada Lo Feng, yang mana ia bertemu dengan gurunya. Karena statusnya sebagai Master Sungai Pedang sudah terkenal, kali ini Lo Feng akan melakukan kultivasi sebagai Lo Feng. Ia juga berencana untuk melewati Ring Master dan juga Gunung Tongtian milik Yan Yuan.
Setelah semua itu selesai, barulah Lo Fong memasuki aliansi Hongwang dengan namanya sendiri. Tidak berhenti sampai di situ saja, Lo Fong juga berencana untuk menaklukkan jembatan Tongtian ke-20. Mereka yang bisa mengalahkan tingkat 20 adalah sosok yang memahami teknik hukum, sebanding dengan Feng Manwudi. Jadi Lo Fong penasaran apakah dengan kekuatannya sekarang bisa menaklukkan lantai 20. Di sisi luar, teman-teman Lo Fong tahu kalau dia itu tengah menantang jembatan Tongtian. Siapa yang menduga kalau dia bisa mencapai lantai 20 dalam sekali jalan saja. Bahkan ia berada di level yang sama dengan Truyan. Rongjun tidak menduga kalau jarak di antara mereka dengan Lo Fong masih terlalu jauh. Sedangkan bola menyarankan Rongjun untuk melampaui dirinya dulu, baru bisa mengejar Lo Fong. Mereka pun bersemangat untuk bisa mengejarnya. Kembali kepada Lo Fong yang diberitahu oleh Babata kalau penguasa kota meminta Lo Fong memasuki aliansi Hongmeng sebagai dirinya sendiri. Selain itu, ia juga harus tetap menjaga rahasia kalau dia merupakan Master Sungai Pedang. Lo Fong paham karena jika dia mengungkapkan identitasnya, maka ras alien akan menganggapnya sebagai ancaman. Dengan begitu mereka pasti akan menggunakan banyak sumber daya untuk bisa menghabisinya. Sebelumnya, guru besar telah memberikan 3 koordinat dari 3 plat logam. Satu lokasi bisa Lo Fong masuki selama fase awal itu. Demi bisa menangani kesulitan lainnya, maka Lo Fong memilih untuk mengumpulkan plat logam terlebih dahulu. Sebelum melakukan perjalanan, Lo Fong memutuskan untuk kembali ke bumi. Pasalnya, Shushin pasti sudah menunggunya. 光正城主发来邮件说，我的身份警告，不可对外暴露。在借助阶段便可前往。 Namun di tengah perjalanan terdapat sebuah pesawat imigran yang sedang mendekat, di mana sosok itu menganggap Lo Fong sebagai orang luar. Denjen tidak menduga orang-orang itu tidaklah mengenali Lo Fong yang merupakan penguasa dari bumi. Di sini Lo Fong langsung saja menerima pesan dari putranya mengenai tindakan apa saja yang dilakukan oleh para imigran itu. Mereka teruslah melanggar peraturan dan menindas para umat manusia bumi. Bahkan Lo Fong ini pernah dipenjara karena melakukan penyelidikan. Mendengar semua itu tentu saja membuatnya kesal. Sedangkan Lo Hai meminta adiknya untuk tidak membebani ayah mereka. Lo Fong yang kesal langsung saja keluar dari pesawatnya, di mana ia meminta untuk memberitahu siapa yang telah mengizinkan mereka melakukan hal itu. Ternyata terdapat begitu banyak pesawat yang telah melakukan pengepungan. Dengan begitu songong, keronco ini pun memberitahu kalau pertahanan bumi sudah diambil alih oleh kantor imigran. Tapi berdasarkan kontrak, penduduk bumi memiliki setengah kendali. Lo Fong pun tidaklah pernah menyangka selama dirinya pergi, ternyata para imigran ini sudah mulai melakukan yang tidak-tidak kepada bumi. Lo Fong langsung saja menghancurkan kapal-kapal itu yang membuat semua orang yang di dalamnya pun meninggoy. Sedangkan pria keronco ini tidak menduga dengan apa yang terjadi. Pasalnya yang dihadapi merupakan Lo Fong, penguasa bumi. Sosok ini pun dirinya habisi dengan sangat mudah. 地球的防卫，滚！ Scene berpindah lagi ke bumi, di mana para imigran itu teruslah memberikan siksaan kepada umat manusia, yang seakan-akan bumi adalah tempat yang mereka tinggali. Orang-orang itu secara paksa mengambil tempat manusia, sampai akhirnya Lo Fong datang dan langsung saja memberikan hukuman kepada mereka. Kedatangan Lo Fong membuat umat manusia merasa senang. Lo Fong yakin betul kalau para imigran ini pasti terus melakukan penyiksaan kepada manusia di saat dirinya tidak ada di bumi. Jadi karena itulah Lo Fong pun membasmi orang-orang itu. Dia tahu kalau Biro Imigrasi melihat hal ini. Jadi dia mulai memberitahu kalau wilayah dari imigran hanyalah lautan saja. Jika mereka berani menginjakan kaki di daratan bumi, maka Lo Fong akan melupakan kontrak di antara mereka. Melihat apa yang terjadi membuat sosok ini menjadi kesal. Ia juga menganggap Lo Fong sangatlah sombong dan tidak menghormati Biro Imigrasi. Salah satu rekannya mengingatkan kalau Lo Fong merupakan murid resmi dari penguasa kota kekacauan. Memang benar hilangnya ia membuat mereka bisa bertindak bebas. Namun kembalinya dia telah memaksa mereka harus menahan diri. Tapi rekannya tidak ingin karena bagaimanapun mereka merupakan para elit dari 5 kekuatan manusia utama. Bahkan di antara imigran ada keturunan dari keluarga penguasa alam semesta. Sehebat apapun Lo Fong, tapi dia tidak akan bisa menggoyahkan pondasi mereka.
Sebuah getaran pun tiba-tiba saja muncul, yang mana itu merupakan ulah dari tanaman pemakan jiwa. Aura dari tanaman itu membuat mereka ketakutan. Di sisi luar, terlihat dengan jelas kalau tanaman pemakan jiwa tengah membentuk sebuah benteng kokoh yang akan memisahkan lautan dan juga daratan. Yang mana ini juga dibangun untuk menghukum para imigran yang berani melanggar kontrak. Semua orang pun terkejut dan mereka sadar kalau ini adalah tanaman pemakan jiwa. Kekuatannya bahkan tidak kalah hebat dari seorang di tingkat Underying. 有的我都感到心悸。是不朽级的千层尸体。 Lo Feng memberitahu kalau mulai sekarang para imigran luar bumi dan juga manusia bumi dilarang memasuki wilayah pihak lain. Mereka yang masih berada di wilayah lain diminta untuk segera kembali. Jika ada yang berani melanggar, maka akan langsung dia habisi. Umat manusia pun merasa begitu senang karena ini adalah kebebasan untuk mereka. Sedangkan para imigran pun begitu panik dan pergi. Para biro imigrasi merasa ini tidak adil, jadi dia hanya menganggap kalau perlakuan Lo Feng merupakan gertakan saja. Ia pasti tidak akan berani melakukan hal itu. Tapi rekannya baru menerima pesan kalau apa yang Lo Feng katakan merupakan perintah langsung dari penguasa kota kekacauan. Yang mana ini tentu saja membuat sosok itu semakin marah saja. Karena dia sadar kalau semua itu tidak adil untuk mereka. Namun sudah tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Tidak ingin berdiam diri saja, sosok ini pun mulai mendekati tanaman pemakan jiwa dan bisa melihat kalau para pasukannya terus disiksa. Lo Feng muncul dan meminta mereka untuk tidak melewati batas. Karena jika tidak, mereka itu akan bernasib sama seperti orang-orang yang telah melakukan penyiksaan kepada umat manusia bumi. Ia tidak peduli jika kedua pria ini merupakan petinggi dari biro imigrasi. Perkataannya membuat sosok ini pun semakin marah. Tapi Lo Feng langsung saja mengeluarkan para pelayannya. Jika mereka tidak setuju dengan peraturannya, maka Lo Feng mempersilahkan mereka untuk segera pergi dari bumi. Rekan dari pria bersayap meminta maaf dan mulai sekarang mereka akan mematuhi peraturannya. Dengan perasaan yang kesal, pria ini pun segera menyusul rekannya. Sedangkan para imigran yang masih berada di daratan bergegas kembali ke lautan. Melihat semua itu membuat umat manusia merasa begitu senang karena kebebasan telah kembali ke tangan mereka. 殿下，接力王言语无之手，还是死于我。 Pada malam harinya, pesta pun diadakan untuk menyambut kepulangan Lo Feng. Tapi Lo Feng tidak menghabiskan waktu yang lama. Pasalnya dia itu harus kembali melakukan perjalanan. Ia telah membentuk tim untuk bisa melindungi bumi. Dalam gitu dia bisa meninggalkan bumi dan tenang. Babata dan juga Atuka sangat senang karena ini adalah pesawat biologis yang dikuasai oleh Menara Bintang. Dan kemampuan dari pesawat ini sangatlah luar biasa. Bahkan memiliki kecepatan hingga 80 kali lebih cepat dari cahaya. Hanya saja Babata agak sedih karena mereka tidak menggunakan pesawat Huyanbo lagi. Lo Feng menenangkan Babata karena warisan Huyanbo tidak akan pernah dirinya lupakan. Bahkan dia berjanji akan menggunakan semua itu untuk membalas dendam Huyanbo. Pencarian plat logam bisa mereka tunda, karena yang penting mereka harus mencari pelaku yang telah menghabisi Huyanbo. 而且它最高可我从来没有忘记过连雨墨星号都能淘汰幻。杀死老师的是谁？ Di bintang tengah ajaib, kita pun diperlihatkan dengan sebuah tempat yang dipenuhi oleh teriakan. Sosok ini merasa kesal karena dia tidaklah bisa mengambilnya dari Raja Iblis Dara. Ia yakin jiwa-jiwa mereka ini telah disakiti. Jadi dirinya pun memaksa mereka untuk membalasnya dengan senyuman. Ia merupakan Raja Tangan Ajaib dan juga merupakan sosok yang sepertinya telah menghabisi Huyanbo. Teriakan kesakitan dari orang-orang ini bagaikan musik yang indah. Namun kesenangan itu dihentikan oleh kedatangan dari Lo Feng, yang mana tekanan besar pun langsung saja dia lancarkan. Karena sosok itu begitu kejam menyiksa pelayannya sendiri. Raja Tangan Ajaib penasaran kenapa dia melakukan semua ini kepadanya. Padahal ia merasa mereka tidaklah pernah bertemu dengannya. Jadi dia pun memohon penjelasan dari Lo Feng. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Lo Feng tidaklah menduga kalau jauh di dalam planet ini terdapat sebuah istana.
kita juga diperlihatkan dengan orang-orang yang menghuni istana tersebut. Namun tujuan Lo Fang kemari tentu tidak bukan adalah menemui sosok yang telah menghabisi Huyan Bo. Melihat sosok tersebut membuat Babata menjadi sangat kesal. Selain berurusan dengannya, Lo Fang juga bertarung dengan sosok yang kemungkinan merupakan pemilik dari istana es itu, di mana kekuatan yang dia miliki juga tidaklah sembarangan. 星球深处竟然世界，一天后我主人，你们是呼延国，可怕的强者在里面。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.